Setidaknya berikut ini beberapa stasiun TV di Indonesia yang kini telah berganti nama, karena telah berpindah kepemilikan karena sahamnya stasiun TV tersebut diakuisisi. Namun ada juga nama channel tersebut kurang menjual. Siapa sajakah stasiun TV nasional yang berganti nama? 1. TV7 yang kini berganti nama menjadi Trans 7. Tepatnya pada tanggal 15 Desember tahun 2006 TV7 yang sebelum dimiliki oleh grup media dari Kompas Gramedia, adalah stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. Trans 7 yang pada awalnya menggunakan nama TV7, melakukan siaran perdananya secara terestrial di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 2001. Pada jam 5 sore, namun tepatnya pada tanggal 4 Agustus tahun 2006, Trans Corp menjajaki kerjasamanya secara strategis dengan Kompas Gramedia untuk mengakuisisi saham TV7 dan melakukan relaunch, peluncuran ulang, nama baru TV7 menjadi Trans 7. Pada tanggal 15 Desember tahun 2006 yang saat itu petepatan ulang tahun Trans TV, dan tepat jam 7 nama TV7 menggunakan nama baru, yakini menjadi Trans 7 hingga saat ini. Dan setiap tanggal 15 Desember menjadi ulang tahun Trans 7. 2. LaTV berganti nama menjadi TV One. LaTV sebelumnya dimiliki oleh pengusaha dan juga seorang menteri era Soeharto, yakini Abdul Latif. LaTV adalah sebuah jaringan televisi nasional di Indonesia yang berfokus pada saat itu konten hiburan. Berawal dari penggunaan nama LaTV, jaringan televisi ini diluncurkan pada tanggal 30 Juli tahun 2002, dan awalnya dimiliki oleh Alatif Corporation, milik pengusaha Abdul Latif. Sempat dikenal dengan programnya yang berbasis klinik, erotisme, berita kriminalitas dan beberapa hiburan ringan lainnya. Namun sejak tahun 2007, lalu saham mayoritas dan pengelolaan LaTV tidak lagi dikuasai oleh Abdul Latif. Tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2008, jam 19.30 malam, LaTV secara resmi berganti nama menjadi TV One, dengan komposisi program 70% berita, sisanya lagi gabungan program olahraga dan hiburan, dan kepemilikannya kini berada di bawah naungan grup Bakri melalui PT Visi Media Asia Terbuka yang juga memiliki jaringan televisi seperti ANTV dan juga VTV. Dan hari jadi TV One dirayakan setiap tanggal 14 Februari. 3. TPI menjadi nama menjadi MNC TV. TPI sebelumnya didirikan oleh Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut putri Presiden Soeharto, dan dulu sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Citra Lamtoro Gung Persada. Mulanya, TPI direncanakan akan memulai siarannya pada bulan Agustus tahun 1990. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-45. Namun baru pada tanggal 26 Desember tahun 1990, tersebut dapat direalisasikan. Awalnya hanya berupa siaran percobaan selama 4 jam, yang siarannya dimulai jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, berupa tes pattern di kanal TVRI. Lalu selanjutnya, di tanggal 23 Januari tahun 1991 bertepatan dengan hari ulang tahun Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, yang ke-42 tahun dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, TPI secara diresmikan oleh Presiden Soeharto di Studio 12 TVRI di Senayan, Jakarta Pusat. Namun tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2010, jam 20:10 malam yang saat itu bersiaran langsung, secara resmi namanya telah berganti nama menjadi MNC TV. Yang dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra Terbuka MNC, kelompok perusahaan media yang juga memiliki RCTI dan GTV serta iNews. Dan setiap tanggal 20 Oktober menjadi hari jadi MNC TV. Spacetoon TV menjadi Net Spacetoon TV yang sebelumnya dimiliki oleh PT Televisi Anak Spacetoon. Net, singkatan dari News and Entertainment Television, adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh PT Net Visi Media. Net melakukan siaran percobaan pada tanggal 18 Mei tahun 2013. Dan secara setelah selesai masa siaran percobaan, Net resmi diluncurkan pada tanggal 26 Mei tahun 2013 pukul 19 waktu Indonesia Barat pada program Grand Launching Net, yang ditayangkan secara langsung di Jakarta Convention Center, disiarkan juga secara streaming melalui YouTube dan situs resmi Net, dengan menggantikan siaran terestrial Spacetoon yang kepemilikannya telah diambil alih oleh Indika Group.
Spacetoon tidak otomatis lenyap dari dunia pertelevisian Indonesia, walaupun sudah digantikan dengan net, di jaringan terestrial dan satelit Palapa, akan tetapi Spacetoon masih bersiaran seperti biasa dengan melalui siaran antena parabola yakni di frekuensi satelit Telkom 1 dengan dekoder TV satelit MPEG-2. Sebagai badan hukumnya, kini Spacetoon berada di bawah PT Anak Indomedia. Dan net setiap tanggal 26 Mei merayakan hari jadinya. 5. B Channel menjadi RTV sebelumnya bernama B Channel. Awalnya bersiaran sebagai stasiun televisi lokal asal Jakarta bernama B Channel. Siaran percobaannya pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2007. Dan mulai berlangsung secara efektif sejak tanggal 20 Oktober tahun 2008. Kehadirannya kemudian diumumkan ke publik dalam sebuah diskusi pada tanggal 29 Oktober tahun 2009, dan mulai bersiaran secara resmi pada tanggal 1 November tahun 2009 dengan cakupan siar di Jabodetabek. Pada akhirnya, di tanggal 28 April tahun 2014, nama baru dari B Channel diungkapkan ke publik dalam sebuah konferensi pers, yaitu Raja Wali Televisi, disingkat RTV, untuk pemirsanya. Nama dan logo RTV kemudian diperkenalkan pada siaran perdana Lensa Indonesia Pagi di tanggal 3 Mei tahun 2014. Raja Wali Televisi, disingkat RTV, digayakan sebagai RTV yang dimiliki oleh Raja Wali Corpora, tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 2014. Namanya B Channel berganti nama menjadi RTV. Perubahan ini akhirnya diresmikan pada acara Grand Launching Langit Raja Wali, yang berlangsung pada tanggal 3 Mei tahun 2014 dan dihadiri oleh pemilik Raja Wali Corpora Peter Sondah serta beberapa pejabat seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, program RTV lebih difokuskan pada acara hiburan, terutama untuk anak-anak dan keluarga. Dan setiap tanggal 3 Mei pasti hari ulang tahun RTV. 6. Global TV menjadi GTV. Sebelumnya bernama Global TV, adalah salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia, berawal dari televisi lokal di Jakarta. GTV belakangan meluaskan siaran ke 5 kota besar lainnya. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober tahun 2001, Global TV memulai siaran percobaannya dengan awalnya hanya bersiaran di Jakarta menggunakan kanal 51 UHF. Kemudian, di tanggal 7 Maret tahun 2002, Global TV dan MTV menjalin kerjasama sehingga acara MTV akan disiarkan oleh Global TV. Sejak diluncurkan ulang dengan nama GTV dalam acara Amazing 15. Tepatnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2017, Global TV mengganti namanya dan logonya menjadi GTV bertepatan dengan acara Amazing 15, yaitu perayaan ulang tahun Global TV yang ke-15. Menurut Heri Tanusudibjo, perubahan logo ini diharapkan membuat citranya bisa lebih segar di masyarakat. Dan di setiap tanggal 11 Oktober menjadi hari jadinya GTV. 7. O Channel menjadi Moji. O Channel berubah nama jadi Moji. Moji digayakan sebagai Moji, sebelumnya bernama O Channel, sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Terbuka. O Channel resmi mengudara pada tanggal 16 Juni tahun 2005 di Jakarta. Moji awalnya muncul dengan nama O Channel, yang saat didirikan dan dimiliki oleh Elang Mahkota Teknologi, MTEK, dan MRA Media dengan masing-masing 50% saham. Siaran percobaannya mulai dilakukan pada tanggal 9 Agustus tahun 2004, dengan jangkauan terbatas selama 2 jam dan kemudian diresmikan pada tanggal 16 Juni tahun 2005. Salah satu pendirinya adalah Meutia Kasim, seorang entertainer dan eksekutif di MRA, dan direktur utamanya saat itu juga berasal dari MRA, yaitu Sutikno Sudarjo. Pada awal Agustus tahun 2022, sempat terjadi rumor adanya rencana pergantian nama O Channel menjadi Moji, karena dibocorkannya merek tersebut dalam sebuah promosi Piala Dunia FIFA 2022 di Indosiar. Rumor tersebut makin mencuat setelah akun resmi O Channel di Instagram dan Facebook menyatakan, pamit, pada tanggal 14 Agustus tahun 2022. Yang pasti, merek Moji telah didaftarkan dalam proses sejak tanggal 26 Juli tahun 2022 oleh PT Omni Intivision, pemilik O Channel itu sendiri. Di tanggal 20 Agustus tahun 2022,
Logo O Channel di kanan atas menghilang dan digantikan dengan hitung mundur tagar Och pamit, dan keesokan harinya pada tanggal 21 Agustus tahun 2022 jam 12 malam. O Channel resmi berganti nama menjadi Moji, dan mengganti namanya menjadi Moji Nama saat ini pada tanggal 21 Agustus tahun 2022. Berita 1 menjadi BTV. BTV sebelumnya sebuah jaringan televisi swasta digital di Indonesia. Sebelumnya sempat bernama Ki Channel, Ki TV, dan Berita 1 yang berfokus pada penonton televisi berlangganan dan kalangan menengah ke atas. Mulanya BTV bersiaran dengan nama Ki Channel singkatan dari Quick Channel yang dirintis oleh salah satu petinggi RCTI dan SCTV, yaitu Peter F. Gonta. Ki Channel memulai siaran percobaannya pada tanggal 1 Mei tahun 1998 dan diluncurkan pada tanggal 29 Mei tahun 1998. Pada tanggal 15 September tahun 2005, Ki Channel berganti nama menjadi Ki TV, merupakan televisi sindikasi pertama di Indonesia. Ki TV bertindak menjadi penyedia konten, dalam hal ini di relay siarannya bagi sejumlah stasiun. Belakangan, di bulan Oktober tahun 2022, muncul kabar bahwa Berita 1 akan mengalami perubahan ke era baru, seperti logo yang disisipkan di pojok kanan bawah siarannya. Era baru, yang dimaksud adalah perubahan fokus dari media yang awalnya memfokuskan ke berita saja, juga kini ke hiburan, dan di tanggal 11 Oktober tahun 2022 pukul 9.53 perubahan tersebut resmi diwujudkan lewat pergantian nama dari Berita 1 menjadi BTV. Mulai tanggal 11 Oktober tahun 2022, namanya berganti menjadi BTV, dan siarannya mulai dapat disaksikan di berbagai daerah di Indonesia. Seremoni pergantian nama tersebut dilakukan dalam pembukaan Investor Daily Summit 2022 oleh Presiden Joko Widodo, yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat. 9. Sporton menjadi nama VTV. VTV singkatan dari Viva Televisi, adalah sebuah jaringan televisi terestrial digital swasta di Indonesia yang dimiliki oleh Visi Media Asia Viva. VTV bermula dari proyek televisi berbasis acara olahraga milik Viva, bernama Sporton. Proyek tersebut bermula di tahun 2011, ketika Viva melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, di mana saat itu menurut Presiden Direkturnya, adalah Erick Thohir. Siarannya akan dilakukan secara terestrial berjaringan. Nama awal dari televisi berbasis acara olahraga ini adalah Viva Sport yang memiliki target mengudara di 6-10 kota awal di Indonesia. Nama Viva Sport kemudian diganti menjadi Sporton di tahun 2012, dengan fokus acara serupa yang ditargetkan terdiri dari program-program olahraga internasional dan lokal. Tetapi baru pada Juli tahun 2013 Sporton baru mengudara secara uji coba di siaran digital kanal MUX Viva di Jakarta. Baru ketika menjelang penghentian siaran analog 2022, siaran Sporton muncul di sejumlah kota meskipun dengan status masih siaran percobaan dan acara yang tidak jauh berbeda atau siaran lokal di beberapa daerah tertentu. Dan menjelang akhir 2022, muncul kabar rebranding Sporton akan menjadi VTV dimulai dengan munculnya program hiburan di siaran Sporton. Yang selanjutnya semakin jelas dengan munculnya siaran VTV di kanal satelit X Sporton pada tanggal 26 Desember tahun 2022. Sudah diajukannya pendaftaran atas nama dan logo baru VTV dan mulainya VTV memunculkan diri lewat akun media sosialnya. Akhirnya, pada tanggal 9 Januari tahun 2023, nama VTV resmi digunakan, lalu meninggalkan nama Sporton, dengan acara mayoritas merupakan yang sudah ditayangkan di ANTV maupun TV One saluran saudaranya. Ditargetkan di masa depan VTV akan membidik pemirsa muda dengan program-program berbasis hiburan, musik, perjalanan dan olahraga, dan tanggal 9 Januari adalah hari jadi VTV. Itulah 9 channel TV yang berganti nama karena diakuisisi dan ada juga karena nama sebelumnya kurang menjual.